Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada hari yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terus meningkatkan ketakwaan pada hari yang mulia ini. Karena di antara pesan yang harus disampaikan khotib pada setiap khutbah Jumat adalah pesan agar semua kaum muslimin bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka melalui mimbar ini khotib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena pada dasarnya semulia-mulia seorang hamba di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah singkat pada kesempatan ini adalah pentingnya dan pengaruh berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penting? Yang pertama, karena jika seorang manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terwujud padanya, akan terwujud pada mereka penghambaan yang sejati kepada Allah, tahqiqul ubudiyah wa ta'atihi, terwujudnya penghambaan kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Artinya jika seseorang manusia baik secara pribadi maupun jamaah tidak berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terwujud penghambaan dan ketaatan yang sejati kepada Allah. Bahkan kalau dia menerima ketentuan yang lain, dia ridho dengan ketentuan yang lain, maka dia disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang telah menjadikan yang lain tersebut sebagai Tuhannya. Di dalam surat Taubah ayat 31 misalnya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka, kata Allah Ta'ala, menjadikan alim-alim mereka, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika itu ada pertanyaan yang ditujukan kepada para sahabat Nabi. Apakah maksudnya mereka itu menjadikan alim, menjadikan rahib sebagai sembahan selain Allah? Bukan jawabannya. Akan tetapi apa? Akan tetapi mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh alim mereka. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rahib mereka, padahal Allah Ta'ala mengharamkannya, Rasul utusan Allah mengharamkannya. Begitu juga sebaliknya, mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh rahib atau alim mereka, padahal Allah Ta'ala dan Rasulnya menghalalkan. Jadi ketika seseorang lebih mengedepankan, lebih mengambil keputusan yang dibuat oleh alim, ya, selain yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, di saat itu seperti dia telah menjadikan orang lain tersebut, ya alim ya rahib, sebagai Tuhan selain Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting bagi kita. Apapun yang
kita hadapi, maka kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ketika kita akan memilih pemimpin sekalipun, ya, karena sebentar lagi kita semua akan dihadapkan dengan pemilihan umum, mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang bisa mengendalikan, yang bisa mengatur kita penduduk Indonesia ke arah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka kembalilah kepada kitab Allah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah. Bagaimana kitab Allah mengarahkan kita di dalam menentukan pemimpin, di dalam memilih pemimpin. Misalnya di dalam syariat kita, pemimpin itu harus siddiq, dia harus jujur, dia harus amanah, dia harus fatonah, dia harus cerdas, dia harus tabligh, dia harus pintar menyampaikan, dia tidak merahasiakan. Karena ya kalau kita lihat lawan dari siddiq berarti kizib, pembohong. Lawan dari amanah berarti pengkhianat. Lawan dari fatonah, jahil. Nah, ini tidak dibenarkan menurut Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita kembali kepada ketentuan Allah, kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam menentukan pilihan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lahir pemimpin yang terbaik untuk kita di Indonesia, insya Allah. Nah, yang kedua, kenapa kita penting berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW? Karena jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah berarti dia tidak menjaga ilmu di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yushiku ayurfa'al ilm, hampir diangkat ilmu ini, kata Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat yang mendengar perkataan Rasulullah tersebut, Ibnu Labib namanya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qara'na al-Quran wa 'allamna abna'ana wa kaifa yurfa'ul ilm. Bagaimana diangkat ilmu, wahai Rasulullah? Bukankah kami telah membaca Al-Quran? Bukankah kami telah mengajarkan kepada anak-anak kami? Maka di saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Labib tersebut apa? Alaysa hadhil yahud wan nasara yaqra'una al-injil wa yaqra'una at-taurah wa la yantafi'u lahum mimma fihima syai'. Bukankah orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, bukankah orang-orang Nasara, mereka membaca Injil, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Mereka membaca Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, tapi tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun dari apa yang ada di dalam Taurat dan Injil tersebut. Artinya apa? Ketika manusia secara pribadi atau secara jamaah tidak berhukum, tidak mengembalikan ketentuan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berarti seolah-olah ilmu itu sudah diangkat. Maka mudah-mudahan agar ilmu tetap, ya khususnya ilmu Allah Ta'ala, tetap ada di negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Maka mudah-mudahan siapapun orang Indonesia, baik rakyat maupun pemimpin nanti ke depan, punya keinginan untuk menegakkan kitab Allah dan sunnah Muhammad SAW di dalam segala aspek kehidupannya. Dan kemudian jamaah dirahmati Allah, kenapa penting kita harus menegakkan kitab Allah, kita harus berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW? Karena kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 68, apa kata Allah di situ? Ya ahlal kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wahai orang-orang yang diturunkan kepada kalian kitab, ya ahlal kitab, Yahudi, Nasara, dan kita sekarang juga diturunkan kitab Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Lastum ala syai', kalian tidak di atas apa-apa. Disebutkan oleh para ulama, maksud syai' di situ apa? Ad-din, millah. Kalian tidak dianggap beragama.
hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum, sampai kalian tegakkan apa yang ada di dalam Injil, apa yang ada di dalam Taurah kalau umat terdahulu, dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak menegakkan, kalau kita tidak berhukum kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, berarti kita tidak dianggap orang yang bermillah, kita tidak dianggap orang yang beragama. Maka begitu pentingnya jemaah yang dirahmati Allah, kita harus mengembalikan setiap urusan kita kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat yang lebih dahsyat lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 itu, orang yang tidak berhukum dengan ketentuan Allah dan Rasulnya diancam. Diancam dengan apa? Diancam yang pertama dengan kekufuran, dengan kafir. Yang kedua diancam dengan zalim, dan yang ketiga diancam dengan kefasikan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata Allah di ayat 44 dalam surat Maidah. Dan 45-nya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, zalim. Dan yang ketiga di ayat 47-nya apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Cuma nanti ada pembahasan oleh para ulama, kapan seorang muslim itu jika tidak berhukum, tidak kembali dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dianggap kafir, kapan dianggap zalim, dan kapan dianggap fasik. Karena tidak selamanya orang yang tidak berhukum kepada ketentuan Allah langsung dicap dengan kafir, ada ketentuan-ketentuannya. Maka mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita tanyakan kepada guru-guru kita, bisa kita pelajari di saat-saat kita pengajian, kapan seseorang dianggap kafir jika tidak berhukum dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, dengan 4 ini cukup bagi kita untuk menjelaskan tentang penting kita kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termotivasi baik di dalam hidup pribadi kita, dan mudah-mudahan juga kita termotivasi orang-orang Indonesia secara keseluruhan, dari pemimpin yang paling atas sampai masyarakat yang paling bawah, mau kembali menegakkan ketentuan yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, singkat di khutbah kedua, khatib menyebutkan jika kita berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama pengaruhnya adalah kita akan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Masya Allah. Allah katakan kalau mereka menegakkan kitabullah, Injil dulu yang diturunkan kepada mereka, Taurat yang dulu diturunkan kepada mereka, semua kitab Allah, dan Al-Quran hari ini yang diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Maka kalau kita menegakkan itu, kita kembali ke situ dalam masalah kehidupan kita, maka apa kata Allah? La akalu min fawqihim. Allah akan kasih makan dari atas mereka.
wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka. Masya Allah. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya apa? Allah akan berkahi mereka, akan berkahi rezeki mereka. Kalau hari ini banyak kemiskinan, banyak kesusahan, ini bisa jadi karena kita tidak menegakkan kitabullah. Maka mudah-mudahan kalau kita tegakkan kitabullah akan mendapatkan pengaruh keberkahan di dalam kehidupan kita. Rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah. Kerja sedikit tapi hasil banyak. Ini yang kita harapkan. Apalagi kalau kerja banyak, hasilnya tentu akan lebih banyak karena diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Taib jamaah yang dirahmati Allah, banyak pengaruh-pengaruh kebaikan yang lain apabila kita tegakkan kitabullah, berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita tidak bisa sebutkan satu persatu pada hari yang mulia ini. Penting bagi kita untuk meyakini bahwa syariat Allah ini itulah yang terbaik untuk kita manusia di dunia. Jangan sampai kita mengingkari satu pun syariat Allah. Karena di antara kesempurnaan iman itu adalah meyakini semua syariat Allah itu benar dan itu senantiasa cocok untuk kehidupan manusia di dunia dulu sampai kiamat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.